Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Masih bersama saya Raziki Waldan di channel kesayangan kita, Raziki Waldan TV, tempat belajar terbaik untuk bisnis yang asik dan menyenangkan. Kali ini saya Raziki Waldan akan menyampaikan 5 persaingan bisnis yang melegenda sepanjang masa. Dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar. Persaingan tak hanya bagus untuk ekonomi, tapi juga bagus untuk konsumen. Pasar dengan persaingan yang ketat berarti berlomba-lomba memperoleh uang konsumen dengan menawarkan harga yang kompetitif, promosi yang menarik, layanan prima, dan sebagainya. Menarik memperhatikan kedua perusahaan atau produk besar saling bersaing merebut hati konsumen. Saking menariknya, berikut ada 5 persaingan bisnis yang melegenda sepanjang masa. Ingin tahu? Langsung aja check it out. Nomor 1, Reebok versus Nike. Persaingan antara Reebok dan Nike telah berlangsung selama 3 dekade dan masih terus berlangsung. Salah satu perbedaan antara dua merek tersebut adalah target pasarnya. Nike secara umum fokus pada konsumen pria, sementara Reebok fokus pada konsumen pria maupun wanita. Pada tahun 1987, Nike mengalahkan Reebok. Sejak itu, kedua merek menggenjot penjualan konsumen dengan menggandeng atlet-atlet terkenal. Nike menggandeng Michael Jordan, sementara Reebok menggandeng Shaquille O'Neal. Kemudian Reebok dibeli oleh Adidas, namun masih berada di posisi kedua di bawah Nike. Kedua, McDonald's versus Burger King. McDonald dan Burger King telah bersaing secara serius sejak kedua perusahaan itu muncul pada pertengahan abad 20. Persaingan yang intens antara dua perusahaan restoran cepat saji tersebut pun diakui oleh pendiri McDonald's Corporation, yaitu Ray Kroc. Persaingan dimulai dari saling contek jenis burger, iklan palsu, dan pada akhirnya sampai puncaknya pada akhir tahun 1990-an. Sayangnya, Burger King jauh tertinggal pada awal era 2000-an ketika CIO dan pemiliknya berganti. Kestabilan Burger King pun hilang dan McDonald's hingga saat ini tetap eksis. Nomor 3, Energizer versus Duracell. Siapa yang tidak tahu Energizer dan Duracell? Kedua perusahaan baterai ini memang merajai pasar. Namun, jarang yang mengetahui perbedaan antara keduanya. Energizer telah beroperasi sejak akhir 1800-an. Sedangkan kedua perusahaan ini telah melakukan pemasaran dan iklan baterai konsumen dengan luar biasa. Dan keduanya menggunakan kelinci sebagai maskot. Persaingannya terus berlanjut dan bahkan ada sebuah halaman Facebook yang mempromosikan persaingan antara Energizer dan Duracell. Kita lanjut. 4, Microsoft versus Apple. Siapa yang tidak tahu Microsoft? Tentu saja semua tahu. Gitu juga Apple, pemilik perusahaan raksasa komputer yang melakukan revolusi teknologi hingga seperti yang kita rasakan saat ini. Sebenarnya Gates memulai bisnis terlebih dahulu hingga seluruh kantor dan jumlah pemakai sistem operasi Windows. Sementara Jobs masih mencoba dan bertahan. Pada tahun 1997, Apple mengalami kebangkrutan dan menerima investasi dari Gates sebesar 150 juta dolar. Untuk tetap bertahan hidup, dalam 15 tahun terakhir hidupnya, Jobs membawa Apple mengalahkan Gates dengan meluncurkan smartphone, pemutaran musik, dan tablet. Sementara konsumen mengategorikan mereka sebagai pesaing, namun nyatanya Gates dan Jobs saling berteman dengan baik karena menghargai prestasinya masing-masing. Terakhir pada posisi kelima, yaitu Coke dan Pepsi. Ini adalah persaingan dari segala persaingan. Bahkan persaingan ini sampai diberi nama persaingan Coca-Cola. Mengapa? Kedua perusahaan minuman soda ini memiliki target pasar yang sama, sehingga membuat persaingan ini semakin menarik. Ada yang mengatakan Coke dikarakteristikan sebagai merek yang lebih ramah keluarga, karena pernah mendominasi iklan
menggunakan tema Natal dengan menggandeng toko Sinterklas. Faktanya, Sinterklas sebenarnya berpakaian warna ungu, tetapi Coke memberikan pakaian warna merah sebagai strategi penjualan dan tetap dipakai Sinterklas di seluruh dunia hingga saat ini. Sementara itu, Pepsi menempatkan dirinya pada target pasar kaum muda dan melabelkan dirinya sebagai minuman pada anak-anak muda. Namun demikian, kedua perusahaan telah menggandeng banyak selebriti untuk disponsori. Kedua perusahaan itu juga menggunakan layar besar untuk beriklan. Jika kita lihat, banyak sekali iklan antara Coke dan Pepsi yang saling bersaing. Nah, itu tadi teman-teman telah kita dengarkan 5 persaingan bisnis yang melegenda sepanjang masa. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi atau inovasi kawan-kawan dalam menjalankan atau melangkah mengembangkan bisnisnya. Sekian dari saya, Raziki Waldan. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam inovasi.